Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Juliana, Nurhalisa, Nur Hikmah, dan Nurul Hidayah akan mempresentasikan PowerPoint kami. Definisi psikolinguistik. Secara etimologis, psikolinguistik berasal dari dua kata yaitu psikologi dan linguistik. Dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak. Psikolinguistik atau The Psychology of Language merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang proses-proses pemerolehan dan penggunaan bahasa ditinjau dari segi psikologi. Komponen bahasa ada 4. Yang pertama, morfologi, yaitu suatu studi cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk dari sebuah kata dan bagaimana fungsi perubahan bentuk kata tersebut, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Morfologi juga mendalami akan pengaruh perubahan kata terhadap golongan arti kata tersebut. Contohnya dari kata dasar jalan dapat membentuk kata lain yang berasal dari kata dasar tersebut, seperti berjalan, menjalani, menjalankan, dan lain sebagainya. Misalnya juga dari kata dasar tarik bisa membentuk kata seperti menarik, penarikan, tarikan, tertarik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sintaksis merupakan komponen bahasa dalam konteks komunikasi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu suntatein, yang memiliki arti mengatur bersama-sama. Sedangkan kaitannya dengan bahasa, sintaksis adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mengatur struktur internal kalimat, misalnya frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga ada fonologi, adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi dalam bahasa. Lebih jelas lagi, fonologi membahas dan mengkaji tentang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yaitu mulut. Dalam ilmu bahasa, fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Ada beberapa istilah penting dalam ilmu fonologi, diantaranya yaitu fona, fonem, vokal, dan konsonan. Dan yang terakhir ialah semantik. Dalam ilmu bahasa, semantik adalah cabang ilmu yang membahas mengenai makna yang terkandung dalam bahasa, baik dalam tingkat frasa, klausa, kalimat, bahkan wacana. Kodrat bahasa. 1. Bahasa dan pemakai bahasa itu kreatif dan memiliki ketergantungan struktur atau struktur dependence. 2. Bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan situasi atau peristiwa yang sudah lampau atau yang belum terjadi dan bahkan sesuatu yang dibayangkan. 3. Bahasa memiliki struktur ganda yang dinamakan struktur batin atau deep struktur dan struktur lahir atau surface struktur. 4. Bahasa itu diperoleh secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. 5. Bahasa memiliki pola dualitas, artinya bunyi-bunyi itu sendiri sebenarnya tidak mempunyai makna dan baru bermakna setelah bunyi-bunyi itu kita gabungkan. 6. Bahasa itu memiliki semantisitas. Pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Dalam ilmu pragmatik, kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara konteks dan makna dalam bahasa. Di sini kita akan mengetahui bahwa makna bahasa tidak melulu tentang pada ilmu linguistik, melainkan juga memperhatikan konteks pembicaraan. Misalnya, latar belakang pembicaraan, pengetahuan, maksud tersirat, dan lain sebagainya.
And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.